Hai teman-teman Wiki, jumpa lagi di channel Cerita Wiki. Kali ini kita akan membahas negara tetangga yang bisa dikatakan sedang diterpa gelombang kedua COVID. Namun kali ini status di negara ini sudah menjadi was-was dikarenakan ada virus baru. Wow, virus baru, kok ngeri ya? Kenapa bisa begitu? Kok bisa Singapura kecolongan? Kan negara kecil ini dikenal dengan peraturan yang super ketatnya. Tapi kok bisa ada virus baru? Virus manakah itu? Waduh. Ingin tahu selengkapnya guys? Keep on watching ya. Dan jangan lupa like and subscribe video ini jika info ini bermanfaat untuk kamu. Let's check it out. Singapura bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang cukup baik dalam mengontrol pandemik di kawasan Asia Tenggara. Terbukti dengan hanya melakukan satu kali lockdown saja atau dikenal dengan istilah circuit breaker di tahun lalu, dari April hingga ke Juni, slowly tapi pasti Singapura bangkit dari pandemi khususnya di bidang ekonomi. Dimulai dengan aturan ketat dalam mengatur jaga jarak dan tidak segan-segan untuk mendenda warganya jika melanggar aturan. Keadaan ekonomi pun mulai membaik, di mana dibukanya perlahan yang pasti dari phase 1 hingga phase 3. Dari yang tidak diperbolehkannya untuk dining in dan berkumpul, slowly tapi pasti diperbolehkan dengan maksimum 8 visitor. Semua peraturan serba ketat dan warga Singapura sangatlah baik dan taat peraturan tentunya. Tidak hanya Singapura ya, tiap negara lain mengalami masalah pandemi ini sudah menjadi masalah dunia. Di awal-awal pandemi kasus COVID di Singapura bisa ratusan dan bahkan ribuan. Namun, after lockdown, jumlah kasusnya semakin menurun dan bahkan local case hanya bisa dihitung jari tiap harinya. Sangat sedikit sekali. Oh ya, di Singapura itu kasus COVID dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, local community case. Ya, kasus yang ada di sekitar komunitas warga ya. Yang kedua adalah foreign dormitory, yaitu kasus dari para pekerja buruh. Dan ketiga adalah imported case, yang mana kasus datang dari para traveler luar negeri yang datang ke Singapura. Namun, secara mengejutkan di akhir bulan April kemarin, ditemukannya local case yang positif virus B1167 yang berasal dari India. Case ini termasuk local community case ya, di mana warga Singapura sudah mulai panik. Namun pemerintah tetaplah tenang dan cukup meyakinkan bahwa kasus ini masih bisa dikendali. Tapi sayangnya, selama 2 minggu setelah ditemukan varian baru virus ini, kasus COVID di community itu semakin bertambah banyak. Ditambah lagi mulai menjangkitnya virus ini ke anak-anak di tiap sekolah maupun guru-guru, yang dulunya kasus ini cukup jarang terjadi. Kok bisa? Dan apa alasan virus ini bisa ada di Singapura? Ya guys, alasannya adalah Singapura merupakan salah satu negara yang masih membuka penerbangan masuk dari India, di mana jauh setelah virus ini ditemukan, sudah banyak negara-negara yang closing border mereka dari India, seperti Amerika, Inggris, namun tidak dengan Singapura ya. Singapura masih sangat membutuhkan imigran pekerja dari negara ini, terutama dari segi konstruksi, yang mana mayoritas pekerjanya berasal dari negara India. Tidak hanya itu juga, masih banyak juga para permanent resident negara Singapura dari negara India untuk datang kembali ke Singapura atau kerabat mereka yang datang masuk. Visitor juga bisa masuk asal memberikan sertifikat bahwa mereka negatif dari COVID-19. Namun, meskipun peraturan ketat sudah dilaksanakan, namun tetaplah bisa kecolongan. Menurut penelitian kan, virus varian terbaru ini sangatlah sulit deteksi. Meskipun hasil swab kamu menunjukkan negatif, namun tiba-tiba kamu bisa menjadi positif. Mutasi dari virus ini tidak sejelas dari virus COVID kemarin ya. Kok ngeri sekali? Ya, inilah yang membuat Singapura kecolongan. Dites negatif, sebenarnya positif. Begitulah kira-kira guys. Dan virus ini sudah tersebar di Singapura. Singapura ini negara kecil ya, jadi kasus puluhan itu sudah dihitung banyak. Pemerintah berupaya keras dalam mengendalikan virus ini meskipun kasus dari community semakin bertambah dan tidak berkaitan dengan klaster yang ada. Hal ini membuat warga semakin was-was.
Pemerintah menerapkan peraturan baru untuk memperketat penyebaran virus seperti mewajibkan work from home, dining in tidak diperbolehkan lagi, dan hanya boleh take away guys. Pembatasan jarak yang ketat dan membatasi jumlah pengunjung mall dan masjid. Apakah itu efektif ya? Well, kita lihat nanti guys di 2 minggu ke depan. Kabarnya nih akan ada lockdown lagi atau another circuit breaker. Namun sekali lagi ini belum pasti, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Nah guys, demikianlah cerita Wiki kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika info ini bermanfaat untuk kamu ya. See you in another video. Bye!